Kota Live, sosok donatur sukses bebaskan Peggy Setiawan, disegani di Tanah Abang. Sosok donatur di balik bebasnya Peggy Setiawan tengah jadi sorotan. Pasalnya, sang donatur punya peran besar lantaran ngotot membela Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Berkat sang donatur dan kerjasama para pengacara, Peggy Setiawan pun akhirnya dibebaskan berdasarkan putusan sidang pra-peradilan pada tanggal 8 Juli tahun 2024 lalu. Sosok donatur yang dimaksud adalah Nico Kili-Kili. Ini donatur yang paling luar biasa, kalau enggak ada dia, kita tidak masuk, ujar Muhtar Effendi seraya menunjuk Nico Kili-Kili dalam video akun @for.justice11. Untuk diketahui, Nico Kili-Kili adalah salah satu dari banyaknya pengacara yang membela Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan beberapa minggu ke belakang. Pasca Peggy dijadikan tersangka dan ditahan, pria bernama asli Nicholas Johan Kili-Kili itulah yang pasang badan seraya memutar otak guna membela kliennya. Jadi garda terdepan membela Peggy, ternyata Nico punya alasan tersendiri. Dalam tayangan Rumpi Trans TV beberapa hari lalu, Nico mengurai alasannya mau membela Peggy Setiawan secara cuma-cuma alias gratis. Ternyata awalnya karena Nico tersentuh dengan permintaan ibunda Peggy Setiawan, Kartini. Jam 12 malam mamanya Peggy telepon saya, nangis-nangis. Beliau mengatakan, "Bang Nico, tolong saya, bela anak saya, Peggy tidak bersalah, dia anak baik, tulang punggung keluarga, dia rajin sholat." Pada malam itu saya tersentuh, tapi saya tidak langsung bilang iya, ungkap Nico Kili-Kili. Mulanya, Nico tak langsung mengiyakan untuk membela Peggy. Namun setelah menyelidiki lebih dalam dan berdiskusi dengan teman-temannya, Nico akhirnya mantap membela Peggy. Saya katakan bahwa, "Ibu, saya tidak bilang iya, saya juga tidak bilang tidak, kasih saya waktu 4 hari untuk saya pelajari kasus ini. Setelah saya gelar perkara dengan teman-teman, ahli pidana maupun teman-teman lawyer, teman-teman dari penyidik tentang perkara ini disitulah saya yakin Peggy tidak bersalah," kata Nico Kili-Kili. Karena mulai dari prosedur tidak sesuai. Kedua, ciri-ciri yang ada di DPO itu tidak sesuai. Peggy Setiawan dengan Peggy Perong ini berbeda, sambungnya. Sosok Nico Kili-Kili ramai disebut jadi donatur di balik bebasnya Peggy Setiawan, sosok Nico Kili-Kili belakangan jadi sorotan. Usut punya usut, Nico ternyata adalah anak buah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, Nico adalah kader Partai Gerindra yang pernah jadi caleg DPRD DKI Jakarta. Tak cuma itu, Nico Kili-Kili juga adalah sosok mantan preman yang disegani di wilayah Tanah Abang. Betapa tidak, Nico Kili-Kili adalah mantan tangan kanan Hercules. Sosoknya ditakuti, Nico Kili-Kili yang merupakan mantan preman itu pun akhirnya bertaubat. Dikutip dari Warta Kota Live, Nico Kili-Kili pernah menceritakan kisah hidupnya yang kelam hingga akhirnya menjadi pelayan Tuhan dan membantu banyak orang. Di tahun 1992, Nico mengaku sempat bertaubat setelah jadi pecandu narkoba hingga preman. "Saya tobat tapi tobatnya tomat, abis tobat kumat. Saya balik ke Jakarta dan diajak nagih sama teman saya dan zaman dulu kan debt kolektor sadis," pungkas Nico Kili-Kili. Di momen kelam hidupnya, Nico akhirnya bertaubat setelah nyaris overdosis. Kala itu Nico Kili-Kili berteriak saat dokter memvonis hidupnya tersisa beberapa jam saja. "Saya melihat bayangan dosa saya seperti film. Kemudian saya nyanyi lagu sekolah minggu berulang-ulang," kata Nico. Berhasil sembuh, Nico akhirnya hijrah kembali ke Kalimantan Barat dan mendalami ilmu agama. Tak lantas keluar dari kesulitan, Nico pun sempat gamang lantaran bingung mencari pekerjaan. "Bicara tobat ini tidak gampang. Tapi kelanjutannya, saya ini tidak punya keahlian apa-apa, hanya pegang samurai. Anak istri saya mau makan apa?" imbuh Nico Kili-Kili. Berkat tekad yang kuat untuk menghidup anak dan istri serta bertaubat, Nico pun belajar ilmu hukum. Hingga akhirnya Nico pun menjelma jadi pengacara sukses hingga berhasil membawa kliennya, Peggy Setiawan, keluar dari masalah. Ekspresi Cecep usai baca hasil tes DNA Peggy Cianjur jadi sorotan. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini,
Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun sumringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ibu Elisna, cocok dengan alel maternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian, probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan, cocok dengan alel paternal dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian, probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,999%, sambungnya. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Sudah ke laboratorium Genos untuk mengambil tes DNA Peggy Setiawan Cecep Cianjur, selesai, kata Rudi. Jadi Peggy Setiawan bebas dari tersangka, Peggy Setiawan Cianjur bebas dari tuduhan dan bulian, serta kecurigaan, imbuh Deddy Mulyadi. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum sumringah. Alhamdulillah positif, Peggy Cianjur, anak kandung, saya, ujar Cecep sembari memegang tangan Peggy Cianjur. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Yang selama ini, Peggy Cianjur, dituduh titipan dari Bupati Cirebon kan asumsinya. Alhamdulillah bukan, Peggy Setiawan, anak pribadi, kata Cecep. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Cecep bukan ayah kandungnya, Peggy Cianjur, karena ada masalah dengan Vina, jadi Peggy buru-buru dialihkan identitasnya ke Pak Cecep, ujar Widya. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Ibu Peggy Cianjur ketahuan bohong, hari lahir anak beda dengan bukti. Pengakuan orang tua Peggy Setiawan Cianjur kembali tak sesuai faktanya. Kali ini Elisna salah dalam menerangkan hari kelahiran Peggy Setiawan Cianjur. Bahkan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan pun salah mengatakan hari kelahiran anaknya, Peggy Setiawan Cianjur. Kebohongan Elisna dan Cecep Dahlan Setiawan menambah deret kejanggalan dari identitas Peggy Setiawan Cianjur. Nama Peggy Setiawan Cianjur memang terseret dalam kasus Vina Cirebon. Peggy Cianjur dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang selama ini dicari. Narasi kecurigaannya Peggy Setiawan Cianjur tak ditangkap atas kasus Vina Cirebon karena merupakan anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra. Katanya, Sunjaya menitipkan Peggy Setiawan pada sopirnya di Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan. Alih-alih mematahkan tuduhan itu, Peggy Setiawan Cianjur dan Cecep justru selalu membuat blunder. Kali ini tentang hari lahir Peggy Setiawan Cianjur. Elisna mengatakan Peggy Cianjur lagi pada hari Minggu. Sedangkan Cecep Dahlan Setiawan mengatakan Peggy Setiawan Cianjur lahir hari Rabu. Malam Jumat, kata Cecep. Minggu, timpal Elisna. Elisna menerangkan Peggy Setiawan Cianjur lahir tanggal 19 September tahun 1995 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ingatnya maghribnya, kata Cecep Dahlan Setiawan. Cecep bahkan mengaku bahwa dirinya lah yang menjemput dukun beranak atau paraji. Saya, nyari dukun beranak, kata Cecep Dahlan Setiawan. Jika dilihat dari kalender di tahun 1997, hari di tanggal kelahiran tersebut bukan Kamis, apalagi Minggu. Pantauan tribunnews.bogor.com, tanggal 19 September tahun 1997 adalah hari Jumat.
Padahal Elisna teramat yakin bahwa Peggy Setiawan Cianjur merupakan anak yang ia kandung sendiri pada usia 17 tahun. Sementara itu soal Elisna, dia mengaku lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1980, usianya kini 44 tahun. Elisna bercerita dia menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995, saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin tapi gak ditebus karena sudah meninggal yang nikahinnya, katanya. Surat nikahnya suruh ditebus tapi keburu meninggal, tambah Elisna. Kejanggalan juga terdapat pada kartu keluarga Cecep Dahlan Setiawan. Dalam kartu keluarga hanya tertera nama Cecep, Peggy dan Fauzi. Pada kakak tercantum Cecep lahir pada tahun 1979. Namun Cecep Dahlan Setiawan terlanjur mengaku lahir tahun 1977. Ya saya mah lahirnya tahun 77, kata Cecep Dahlan Setiawan. Kini keluarga Peggy Setiawan Cianjur menempuh jalan ilmiah untuk membantah tuduhan soal kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi memfasilitasi Peggy dan Cecep melakukan tes DNA di Jakarta. Hasilnya Senin dan mereka sudah memberi kuasa kepada saya untuk mengambil hasilnya, kata Deddy Mulyadi. Tes DNA dilakukan untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur merupakan anak kandung Cecep Dahlan Setiawan dan Elisna, bukan Sunjaya mantan Bupati Cirebon. Kasus Vina Cirebon, Peggy Cianjur ketar-ketir seusai jalani tes DNA. Peggy Cianjur kini ketar-ketir seusai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Peggy Cianjur selama ini memang menjadi sorotan lantaran ia dicurigai sebagai terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Peggy Setiawan akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dikabulkan hakim. Adapun sidang pra-peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Peggy Setiawan diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan dicurigai publik sebagai salah satu DPO yang selama ini dicurigai. Untuk menjawab kecurigaan tersebut, akhirnya Peggy Cianjur menjalani tes DNA. Setelah menjalani tes DNA tersebut, Peggy pun tampak harap-harap cemas. Karena hasil tes DNA Peggy dipegang Deddy Mulyadi, wajah Peggy Setiawan tampak tanpa ada senyum dan muram. Begitu juga dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Diberitakan sebelumnya nama Peggy Setiawan Cianjur memang terseret dalam polemik kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Cipaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya, Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi, membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya, hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya, Elisna. Benar, dikandung, aku Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995, saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Demi bisa membuktikan itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Semua biaya tes DNA Peggy Setiawan Cianjur bahkan ditanggung Deddy Mulyadi. Sampai akhirnya Peggy Setiawan Cianjur menjalani tes DNA di Ganos Laboratorium, Jakarta pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Dalam video yang beredar di TikTok, Cecep Dahlan Setiawan, Peggy Setiawan Cianjur dan Elisna ternyata didampingi langsung oleh Deddy Mulyadi. Demul, sapaan karibnya, mengaku menyaksikan langsung pengambil sampel tes DNA Peggy Setiawan Cianjur, Cecep dan Elis. Saya menyaksikan. Pertama bapaknya dulu, lalu ibunya,
Baru pergi, kata Dedi Mulyadi. Kata Dedi Mulyadi, hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur keluar pada Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Nanti hasilnya Senin depan, seminggu hasilnya saya yang ambil. Bikin surat kuasa pengambilan, kata Demul. Sementara Cecep Dahlan Setiawan mengaku hingga kini belum ada pihak kepolisian dari Polda Jabar yang datang ke rumahnya. Peggy Setiawan Cianjur juga tak mendapat surat panggilan pemeriksaan dari penyidik kasus Vina Cirebon di Polda Jabar. Gak ada yang datang, gak ada panggilan. Aman, saat tenang-tenangnya aja Pak, kata Cecep Dahlan Setiawan. Kecurigaan pada Peggy Setiawan Cianjur setelah dia mengakui bahwa pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moonraker. Padahal selama polemik kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan Cianjur mengaku tak memiliki motor. Terlebih lagi motif utama dalam kasus Vina Cirebon adalah bermula dari DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Sedangkan Eki, anak Ibtu Rudiana, diketahui merupakan anggota XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah, ngangguk, dipacet, kata Peggy Setiawan Cianjur. Peggy Cianjur mengaku saat menjadi ketua Moonraker memiliki 20 anak buah. Meski begitu dia menekankan tak pernah membuat rusuh, apalagi bentrok di Cirebon. Alhamdulillah gak pernah rusuh, gak pernah nyerang ke Cirebon, amit-amit belum pernah, kata Peggy Setiawan Cianjur.